Gara-gara nilai setitik, rusak susu sebelanga. Pepatah ini pas banget buat ngungkapin nasib seorang pria yang bernama Moacir Barbosa. Siapa dia? Dia adalah kiper timnas negara Brazil di Piala Dunia tahun 1950. Di era 1940-an, Barbosa diakui sebagai kiper terbaik di dunia. Soal gelar, jangan ditanya. Bersama klubnya Vasco da Gama, dia banyak meraih gelar turnamen nasional Brazil. Satu gelar internasional yaitu Copa America juga ikut Barbosa raih. Pria dengan warna kulit hitam pekat ini ditunjuk buat jadi kiper timnas Brazil pada Piala Dunia tahun 1950. Sama kayak Messi pak, semua gelar udah diraih sama dia. Cuma Piala Dunia aja nih yang beluman. Banyaknya prestasi yang Barbosa raih ini, semua orang di negeri Samba banyak yang muji-muji Barbosa. Tapi kemudian ada satu momen nih yang gak bakal bisa dilupain oleh publik Brazil pak. Barbosa yang dulunya dipuji-puji, akhirnya masyarakat Brazil pun berbalik untuk melaknatnya. Barbosa terus dilaknat sampai akhir hayatnya. Gimana kisahnya? Bareng gue Jovelani, kita bahas di video kali ini. Kisah ini terjadi di Piala Dunia tahun 1950. Lu perlu tahu dulu nih, sistem Piala Dunia tahun 1950 sistemnya nggak kayak sama sistem sekarang pak. Kalau udah selesai di fase grup kayak per 8, per 4, semifinal sampai finalnya pun Piala Dunia sekarang tuh pakai sistem gugur pak. Kalau di Piala Dunia 1950 finalnya pakai sistem round robin. Jadi bakal ada 4 tim yang lolos dari penyisihan dan tampil di putaran final. Keempat negara ini adalah Brazil, Spanyol, Swedia, dan Uruguay. 4 negara ini saling ketemu di final Piala Dunia 1950. Pakainya sistem poin kayak fase penyisihan grup di Piala Dunia sekarang. Yang menang dapat 2 poin, kalau yang seri poinnya 1. Dan poin yang terbanyak adalah pemenangnya. Jadi lu tahu ya perbedaannya sama sistemnya sekarang. Sepertinya udah diprediksi kalau Brazil melaju ke final tanpa hambatan. Sepak bola Brazil di era ini kayak Chuck Norris, nggak ada matinya pak. Di fase final ini, Brazil di bawah penjagaan kiper Barbosa mampu menghajar Swedia dengan angka 7-1 dan menggulung Spanyol di angka 6-1. Ngeri kan? Saingannya Uruguay cuma bisa seri 2-2 lawan Spanyol dan menang 3-2 lawan Swedia. Bandingin aja pak, selisih golnya udah beda jauh kan? Brazil versus Uruguay akhirnya benar-benar jadi laga penentuan. Brazil cuma butuh imbang buat jadi juara, sedangkan Uruguay mau nggak mau ya mereka harus menang. Brazil menuju ke final tuh nggak ada hambatan yang berarti. Di final aja skor kemenangannya udah ngeyakinin banget. Makanya publik Brazil tuh udah siap-siap banget pesta pora. Media lokal di Brazil pun udah majang tuh foto timnas Brazil yang gede-gede banget di halaman depannya. Ditambah tulisan inilah juara dunia. Padahal itu belum bertanding pak. Wali kota Rio de Janeiro pada saat itu, Angelo Mendes de Moraes, ceritanya nih lagi interview di TV nasional Brazil. Dan dia bilang, kalian dalam waktu kurang dari beberapa jam akan dipuji sebagai juara oleh jutaan masyarakat. Kamu gak punya saingan di seluruh belahan bumi. Kalian udah dihormati sebagai pemenang. Gokil. Padahal ini belum bertanding men. Sepak bola tuh bukan kayak matematika. Dan sepak bola juga bukan retorika. Sepak bola itu bundar. Di babak pertama, pertandingan tuh selesai dengan skor imbang 0-0. Di babak kedua, Albino Friaca membuat Brazil berhasil unggul 1-0 di menit 47. Juan Alberto Schiavino menyamakan skor 1-1 di menit ke-67. Dan semua pendukung Brazil tiba-tiba hening di menit 79. Ketika Alcides Giguia berlari kenceng tuh ke sisi kiri area penalti Brazil. Tanpa pikir panjang, Alcides Giguia tuh melepasi tendangannya ke arah gawang Brazil dan gol. Barbosa nggak bisa nahan bola dari tendangan kencengnya Alcides yang kuat banget sampai mantul ke tanah. Skor berubah menjadi 2-1, bertahan sampai pertandingan selesai. Ya, Uruguay berhasil menjadi pemenangnya pak. Laga penentuan yang berakhir kekalahan ini digelar di Stadion Maracana, stadion kebanggaan rakyat Brazil. Waktu itu beberapa supporter Brazil sampai ada yang bunuh diri, loncat dari atas tribun. Gila bener. Kekalahan Brazil di final ini melawan Uruguay dikenal sebagai bencana nasional pak. Setelah kesombongan dan kepercayaan diri yang over banget, publik Brazil nggak bisa nerima kekalahan ini.
Disalahkanlah Barbosa tadi karena nggak bisa nangkap tuh bola dengan benar. Dan setelah kekalahan Brazil ini di Piala Dunia, selama hidupnya Barbosa terus menerima sanksi sosial dari seluruh warga Brazil, bahkan dari seluruh negeri. Waktu kecil pasti orang tua lu pernah bilang gini ya kan, sini cepet-cepet masuk rumah, nanti ada kuntilanak. Jangan main di luar mulu, nanti digelentungin genderuwo aja. Di Brazil bukan gini nih, sini cepet masuk, nanti ada Barbosa. Jangan main di luar mulu, nanti digantungin Barbosa. Sampai begitu main masyarakat Brazil sama Barbosa. Hukuman sosial yang Barbosa terima nggak cuma sampai di sini, Pak. Contohnya di tahun 1994, Barbosa dilarang ketemu para pemain timnas oleh asisten pelatih Mario Zagallo. Dia khawatir kalau Barbosa itu bawa sial. Presiden Asosiasi Sepak Bola Brazil atau disingkat CBF, Ricardo Teixeira, ngelarang Barbosa jadi komentator untuk laga-laga pertandingan timnas. Dia takut kutukan Barbosa itu nular. Dan gak cuma sampai sini aja, Pak. Ada lagi. Sanksi sosial Barbosa ini bahkan muncul di dunia fiksi. Novel karya Ian McDonald yang berjudul Brasil ini ngolok-ngolok Barbosa. Ada juga film pendek yang berjudul Barbosa. Kisahnya tentang seorang pria yang ngelakuin perjalanan ke masa lalu, ke final Piala Dunia 1950. Misinya buat mencegah Gigia mencetak gol kemenangan Uruguay. Dan perlu kalian garis bawah ini, karir sepak bola dari si Barbosa ini tetap berjalan ya. Dia cuma nggak dipakai lagi sama timnas. Kalau klub profesional dia masih tetap main kok. Sampai dia benar-benar pensiun dari klub sepak bola di umur 42 tahun. Dan ketika pensiun, dia dihadiahi gawang dari kayu, bahan material yang terpakai dari Stadion Maracana. Gila men, di momen Barbosa pensiun aja dia masih tetap dibully. 50 tahun setelah terjadi kekalahan Brazil di final Piala Dunia tahun 1950, Barbosa menghembuskan napas terakhirnya pada tahun 2000. Baru deh tuh di akhir hayatnya masyarakat Brazil gak lagi melaknat Barbosa. Dan sejak saat itu timnas Brazil gak mau lagi punya penjaga gawang berkulit hitam kayak Barbosa. Baru di tahun 2000 kiper berkulit hitam masuk ke skuad timnas Brazil pada Piala Dunia tahun 2002. Pria itu bernama Dida. Sampai segitunya ya. Karena di Brazil itu sepak bola adalah segalanya dan udah menjadi kultur di negara itu, Pak. Kefanatikan sama sepak bola udah sama kayak di Indonesia. Sama-sama olahraga yang sering banget ngilangin nyawa supporternya ataupun pemainnya. Karena sepak bola sangat dicintai sama masyarakat dunia. Oke, mungkin sampai segini aja pembahasannya. Silahkan like kalau lu suka sama videonya dan subscribe buat lu yang belum subscribe. Gue Jovelani pamit undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya.